Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ya hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li baitil ladzi ashabi ma li riyadun kitab masyayikhina walidina sandra fi syai'in masyarakat alaihi wa jamil muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh lima satu atau dawi penyakit taun itu wabah penyakit. Ini kecil namanya epidemi, mendunia namanya pandemi. Wabah penyakit wal warakulan tenggelam kerem. Ya, tenggelam di sungai, di nyemplung jangan lodeh. Mungkin termasuk tenggelam. Karena ada orang itu buat gulali atau permen itu, ketika memanaskan gulali dalam wajan yang besar atau kencing itu kecemplung di situ sehingga wajahnya kepanasan dan meninggal dunia. Itu mungkin juga termasuk tenggelam dalam gulali. Wal batnulan penyakit perut. Wal kharakulan kebakaran, ya. Wan nufasaulan sakit wong kang nifas, mungkin mati karena melahirkan, bukan masa nifasnya, mati melahirkannya, karena nifas itu adalah bagian daripada yang mengiringi kelahiran, jadi mati karena melahirkan. Iku syahadatan, mati syahid li umati, ketua umat insun. Hanya saja ini mungkin syahid akhirat. Syahid akhirat itu artinya disaksikan malaikat, tapi tetap diperlakukan perawatannya seperti mayit biasa, itu dimandikan, dikafani, disolati, ya, dan dikubur. Kalau syahid yang membela, ya, perang membela agama Allah, mati, itu namanya syahid dunia akhirat. Ini yang hanya dikafani dengan pakaian perangnya dan dikubur, jadi tidak usah dimandikan, tidak usah disolati, ya. Jadi ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Orang-orang mati seperti ini, mati mendadak, ini syahid akhirat. Mungkin ada pembagian ulama yang membagi menjadi tiga, ada syahid dunia akhirat, dan syahid akhirat. Kalau syahid dunia, ya perang golek dunia, mencari rampasan perang untuk gagah-gagahan, untuk cari gelar pahlawan, itu syahid dunia, ya, yang nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Kalau syahid akhirat boten dihisab, ya tetap ya, mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan, karena disaksikan malaikat kan satu kelebihannya. Tapi ya mungkin ada dispensasi dalam hal-hal tertentu. Yang tidak dihisab itu mungkin syahid dunia akhir, yang perang membela agama Allah. Sudah jelas apanya yang meninggal, ya, karena ada jaminan surga, ya. 752 atau taat ikul fil ma'ruf dalam kebagusan. Bahwa Muslimun Abu Daud dan Nasai.
Jadi taat itu dalam hal kebaikannya, bukan dalam maksiat. Kalau dalam maksiat ya, kepada Allah ya tidak boleh taat karena maksiatnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam maksiat kepada Sang Penciptanya. At-ta'unu utawi ta'un wabah penyakit iku baqiyatu rijsin, sisa-sisa azab. Rijsun itu ya azab atau najis. Au azabun utawa siksa ursilakan dikirim akan apa azab ala ta'ifatin ing atase sak golongan mimbani Israil saking Bani Israel. Jadi ceritanya dulu ta'un itu adalah azab yang dikirimkan Allah kepada Bani Israel ya. Faidha waqa'ana niko terjadi apa ta'un bi ardin ing dalam suatu bumi. Kalau ada wabah penyakit di suatu bumi, wa antum khalitawi sira kabeh iku biya ing dalam bumi ya. Dan sedangkan Anda tinggal di suatu tempat yang ada ta'un wabah penyakit ya, fala takhruju mangko aja metu sira kabeh min saking bumi firaran halim layu min saking ta'un. Jangan lari dari situ, karena Anda lari kemanapun azab. Kalau memang itu azab ya tetap akan kena azab. Melayu nang dia pancet sama dengan kematian. Anda lari kemanapun pancet mati ya. Mengapa nggak boleh lari? Karena seolah-olah kita ini tidak percaya pada takdir Allah. Makanya di sini mungkin diisolir, ojo nandindi tambah nulari ya. Wa idza waqa'ana lika tumiba apa ta'on bi ardin ing dalam bumi walas tumlan ora ana sira kabeh kebainal mardin wala tahbitu moko aja mudun, maksudnya jangan bertempat, aja mudun sira kabeh ya ing atase arti. Rawahu Syekhun. Kalau Anda orang luar, di situ ada wabah penyakit dan Anda orang di luar daerah itu, di luar wabah penyakit, jangan masuk. Di luar benar itu supaya enggak kena penyakit. Jadi keluar kalau ada wabah penyakit, kalau Anda orang wilayah dalam jangan keluar, orang luar jangan masuk. Tapi ada hadis lain, firru minal majzum kama tafirruna minal asad. Larilah dari orang yang sakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran macan. Artinya apa? Boleh menghindar, bahkan dianjurkan menghindar kalau itu penyakit menular. Buktinya ada hadis, larilah kamu dari orang yang sakit lepra, sakit judam yang menular ya. Maka malah disuruh menghindar. Jadi karena itu lihat situasi ya, jadi kita kalau ada penyakit ya menghindar. Tapi kalau sudah terlanjur di situ wis podo kene ya ojo metu, nanti menular pada orang lain. Ya mungkin isolasi mandiri, kalau istilahnya waktu Covid, isolasi mandiri. Ojo keluyuran nang pasar-pasar nek pancen loro itu nggarai nular. Jadi artinya orang yang sudah terpapar ya, jangan pergi ke tempat lain supaya enggak menulari orang. Yang masih sehat, Anda justru
Lebih baik menghindar, keluar dari situ, menjauhi orang yang sakit ya, supaya tidak terpapar. Jadi ringkesnya, yang sudah terpapar jangan keluyuran, yang belum terpapar sebaiknya menghindar. Dan yakinlah semua itu takdir, sembuh sakit karena takdir. Kalau Anda lari ya, tapi bukan karena yakin kepada Allah, ya tetap salah ya. Walaupun kita menghindar, tetap yakin Allah memberi sehat, memberi sakit ya. Tetap iman kita kepada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 754. Tuhuru inaya khadikum utawi sucine wadah salah siji sira kabeh idza walagha nalika menjilat fi dalam ina apa kalbu anjing iku ayyal silawen tombasuh sapa akad ing ina sab amaratin kelawan pitu pira-pira ambalan ulahuna utai kawitane pitu iku pitropi dicampur kelawan debu. Jadi kalau ada anjing yang menjilat suatu bejana ya pasti basah jilatan ya, maka harus dibasuh bejana itu 7 kali basuhan. Setelah ainun najasanya hilang, zatnya najis hilang, kita bersihkan, kita gosok-gosok bersih, baru kita siram ya. Salah satu siraman dari 7 kali siraman itu kita campuri debu. Bisa awal, bisa tengah, bisa akhir. Ya kalau baik ya sing awal siraman, sehingga di siraman berikutnya sudah bersih. Karena jilatan anjing itu dianggap najis mughalladhah. Ya ulama fikih menganggap najis mughalladhah karena nyiramnya sampai 7 kali. Bagaimana kalau nyenggol tubuhnya? Ya kalau salah satu basah, mungkin kita yang basah atau anjingnya yang basah, mazhab Syafi'i mengatakan najis. Kalau mazhab Maliki jilatannya aja najis. Karena anjing tidak dianggap najis, jilatannya najis. Tetapi tetap disuruh membasuh 7 kali. Nah, Imam Syafi'i berpendapat anjing itu walaupun dalam hadis bukan jilatannya, tapi biasanya anjing itu kalau duduk yang jilat-jilati tubuhnya, berarti tubuhnya juga najis kemungkinan. Jadi untuk hati-hati, maka dianggap najis harus kabeh. Nah, kotorannya, jilatannya aja najis, apalagi teleknya, kencingnya ya. Huruf doa zulmu utai zalim. Zalim itu menganiaya diri sendiri, termasuk melakukan dosa, atau menyakiti orang itu termasuk zalim, termasuk syirik, menyekutukan itu juga zalim ya. Iku zulumatun pira-pira petang yaumal qiyamah dina kiamat. Inna syirka la zulmun. Sesungguhnya syirik zalim yang besar. Zalim itu membuat gelap di hari kiamat nanti di akhirat. Maka jangan berbuat zalim. Rawal Bukhari wa Muslimun an Ibnu Umar ya. Az-zulmu tawi zalim iku salah satu telu. Ada 3 macam zalim. Ini salah satu ada yang disebutnya. Mungkin banyak halnya. Fazulmun manuki zalim la yaghfiruhu kang ora nyepuro ing zalim sapa Allah Gusti Allah. Ini pengelompokan klasifikasi zalim. Ada zalim yang tidak diampuni Allah. Yang kedua wazulmun lan zalim la yatruku ora ninggalaken sapa Allahu ing zalim. Ama zulmu ana mutai zalim alladzi la yaghfiru kang ora nyepuro sapa Allahu ing zalim iku pasyirku mengko syirik adalah zalim yang tidak diampuni Allah. Caranya ya harus syahadat dulu baru istighfar. Qala Allah Ta'ala inna syirka sa'tumani syirik menyekutukan Allah, mengakui adanya Tuhan selain Allah ya. Iku la zulmun yaktini zalim azimun kang gedhe.
Jadi ada zalim yang diampuni, ada zalim yang tidak diampuni. Fama zulmu ana pentami zalim alladzi yaghfiru kang ngapura ing zalim sapa Allah iku fadzul ibadi mongko zalimi pira-pira hamba ampusam ing pira-pira awak dhewe ne hamba. Fima dal barang bainahum antara ibad wa baina rabbina antara pengarang ibad. Jadi zalim yang diampuni oleh Allah yang kedua ini adalah zalim hamba Allah ya, kepada dirinya, maksudnya berbuat maksiat, melanggar kewajiban-kewajiban Allah, melanggar larangan-larangan Allah, itu zalim ya. Zalim kepada dirinya ya. Jadi kesalahan kepada Allah, ada hakullah yang tidak dijalani. Ini kalau minta ampun pada Allah, insya Allah diampuni. Yang ketiga, Muhammad zulma bantai zalim alladzi la yatruku kang ora membiarkan ora ninggalaken ing zalim sapa Allah Gusti Allah. Iku zulmul ibadi mongko zalimi berbeda hamba. Ba'dhum sebagian ibad, ba'dhan ing sebagian kang liya. Hatta yutina sehingga membalas sapa ba'dhum hatta yudina hatta yutina sehingga membalas sapa Allah dipadim maring sebagian ibad nimpatin sakit sebagian kang liya rawahu ta'yalisiyu ananasin. Maksudnya Allah mengizinkan membalas atau membalaskan untuk sebagian hamba. Jadi zalim yang pertama tidak diampuni Allah itu syirik. Yang kedua zalim yang diampuni oleh Allah adalah kesalahan hamba kepada Allah ya. Yang ketiga zalim yang tidak dibiarkan oleh Allah adalah zalim sesama manusia, sesama hamba Allah ya. Kalau tidak minta maaf nanti dibalas di akhirat nanti. Itu zalim yang ketiga. Jadi zalim kepada sesama manusia harus minta maaf ya. Rawahu Tayalisi wa Anasin. Al-Zahru tawi kendaraan. Maksudnya kendaraan yang digadaikan, kalau dulu ya unta, kuda. Iku yurkabu wenang ditumpai, boleh dinaiki binafakoti sebab belanjani zahrun. Jadi barang yang digadaikan itu boleh dimanfaatkan dengan syarat biayanya ditanggung yang pakai. Kalau sepeda motor misalkan ya, bensinnya ya sing pakai. Nah ini ganti oli ya sing pakai. Ya. Nah itulah. Sebab kalau nggak dipakai sepeda motor itu justru tambah rusak. Ya. Kalau nggak ada no unta ya. Kalau di sini menggadaikan sapi. Ya. Kalau dibiarkan dan tidak dikasih makan ya mati. Maka boleh pakai sapi itu ke kerja dan dia wajib memberi makan. Yang menerima gadai itu yang binafakoti. Idza kana nalikane ono apa zahrun kumarhunan digadeaken. Gadai itu jaminan, agunan. Jadi kalau ada orang utang duit misalkan jaminannya mobil ya, STNK itu namanya menggadaikan. Wala banud durri utawi air susu ne punting susu iku yusrabu boleh diminum apa labanud durri binafakoti kelawan makani hewani. Jadi misalkan yang digadaikan adalah
sapi perah, apa kambing itawa ya. Nah itu boleh diperah susunya, boleh diminum ya. Tapi dengan syarat ia wajib memberi makan kambing itawa itu sebagai ganti dia menikmati hasilnya. Pertanyaannya, kalau nggadekan mobil terus dirental nah ini boleh apa enggak? Nah kalau termasuk bagian dari menikmati ya sini tidak apa-apa. Ya, kalau kerusakan tanggungan yang memakai, yang menerima gade itu. Ida kana nalikane ono apa hewan iku marhunan digadeaken wa anal ladzi yarkabulan iku wajib ing atase wong kang numpak ya wa israbulan ngombe ya. An-nafaqatu utawi wajib ngingoni, wajib membiayai. An-nafaqatu utawi biaya atau ngingoni. Kalau hewan ngingoni, kalau kendaraannya membiayai, merawatnya. Jadi biaya perawatan itu kewajiban dia. Rawahu Abu Hurairah. Sebab perawatan itu juga penting. Orang titip emas misalnya, butuh perawatan apa? Ongkos penyimpanan dan keamanan. Misalnya titip di bank ya, pinjam di bank terus menggadaikan berupa emas, itu bank juga ada tempat penyimpanan dan penjagaan keamanan, itu ada ongkosnya, harus dibayar kalau seperti itu ya. Karena nggak bisa dimanfaatkan emas, masuk ada digawe lah tambah eleng perhiasan. Jadi lihat-lihat barang yang digadaikan itu apa. Harful aini. Aidul marid ta wong kang nyambangi wong loro. Iku ya khudu melebu. Asal mana ya khudu itu apa ya, masuk yang dalam, menyelam ya. Iku yakhudhu melebu sapa aid fi rahmat min rahmat. Orang yang menjenguk orang sakit itu sudah masuk di dalam rahmat Allah. Fa idza jalasa mongko nalika lungguh sapa aid indaun sandingi marid. Wa maratu mongko ngeratani atau meloperi ing aid apa ar-rahmatu rahmat. Bahwa rahmatu an Abi Mat. Jadi orang yang menjenguk orang sakit sudah mendapatkan rahmat. Apalagi dia duduk di situ mendoakan, justru dapat lebihan rahmatnya. Dari mana rasionalnya? Oh nyambangi loro kok oleh rahmat. Ya Allah akan ganti gawane parcel itu Allah akan ganti insyaallah. Itu bentuk daripada rahmat Allah. Atau diberi sehat, minimal sing nyambangi jelas masih sehat, yang disambangi jelas sakit. Itu berarti kan dia bisa nyambangi dari sudah dapat rahmat. Belum lagi nanti nek sing kalau yang sakit dijenguk terus terima kasih, udah nanti kamu tak kasih order tambah rahmat gede. Bahkan ada orang yang membawa orang sakit ke rumah sakit ya, karena dia mungkin sakit jantung ya, kemudian mendadak kumat ya, lari-lari pagi nggak ada yang nganter, kumat roboh, ternyata ada orang melarat ya, membawa ke rumah sakit. Bisa dikasih warisan dia karena dia nggak punya anak, atau punya anak tapi pas itu dia sendirian ya. Nah, itu bisa. Kayak teman saya itu gara-gara adiknya ketabrak sepeda motor ya, kemudian mengantar membawa ke rumah sakit ya, sering ketemu perawatnya, akhirnya jadi istrinya. Itulah mendapat rahmat beneran berupa istri ya, itulah orang
maka ajaran Nabi ya, wa'iyadatul marid ya, termasuk menjenguk orang sakit adalah hak orang Islam atas orang Islam yang lain. Jadi yang sakit itu punya hak untuk disambangi. Itu adalah bagian daripada ajaran Nabi. Jadi kita lakukan. Kadang orang dijenguk sudah sembuh, minimal agak sembuh karena ketemu konco lali lorone ya, sudah diwaras. Jadi orang sedih itu kadang menjadi sakit, bisa sesak nafas karena ketemu konco bahagia, sudah setengah sembuh ya. Nah itulah yang sakit mendapat rahmat ya. Yang menjenguk insya Allah dibalas oleh Allah mendapat rahmat yang bentuknya mungkin sehat dan lain-lainnya. Salah satu contoh ya, waktu Pak Harto sakit, yang namanya Panji Gumilang yang punya pondok Az-Zaitun itu, semua pada benci Pak Harto ya. Dia jenguk Pak Harto sakitnya. Akhirnya Pak Harto manggil putrinya ya. Ya, ini yang punya pondok Az-Zaitun ya. Satu saat nanti ke sana, putrinya dibilangin, tolong bantu ini pondok. Itu namanya menjenguk Pak Harto, mendapatkan rahmat yang begitu besar, dana yang besar ya, donatur yang besar. Itulah namanya menjenguk orang sakit, membawa rahmat. Bahkan Panji Gumilang udah nggak diuber lagi. Padahal dulu mau ditangkap sama Pak Harto ya, ada jenderal Pak Agung Gumelar mungkin, sampai dikejar sama Malaysia. Ternyata Pak pimpinan pondoknya itu menjadi penceramahnya, jadi nggak jadi. Nah, itu contoh. Jadi jangan remehkan ya, hal-hal yang kelihatannya kecil itu menjenguk orang sakit karena rahmat Allah bisa turun ya. Jadi ringkasnya sebagai umat Islam, kita ini harus berbuat baik sama sesama, walaupun sekecil menjenguk ketika sakit itu senang, mendoakan sudah senang. Gak bisa nyambangi kita doakan ya. Karena dengan doa insya Allah bisa sembuh orang. 761 alimun utawi wong alim yuntafa'u kang dimanfaataken apa bi ilmi kan ilmune alim iku khairun luweh apik min alfi abidin tinimbang saking 1000 ahli ibadah. Wa ta'lamu anali orang pinter yang ilmunya bermanfaat dimanfaatkan orang lain itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah tapi untuk dirinya sendiri. Salat tahajud ya kok gawe dhewe. Maka muncul kaidah dari ulama al-muta'addi Imam Syafi'i ya, buat kaidah ya, tentang pahala, al-muta'atta tentang nilai ibadah, al-muta'addi afdalu minal qasiri. Ibadah yang manfaatnya berimbas dan bermanfaat untuk orang lain itu lebih afdal, lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Jadi cari ilmu itu bisa untuk masyarakat, lebih utama daripada sholat duha misalnya untuk diri sendiri. Maka berbuat sesuatu yang manfaatnya juga untuk orang lain. Ajaban, gawat temenan. Di amril mukmini ketuwe perkorone wong mukmin menakjubkan ya, perilaku orang mukmin. Apa perilaku dan sikap orang mukmin yang menakjubkannya? Inna amro sak temene urusane wong mukmin kula wis kabehane mukmin iku khairun api. Orang mukmin itu apapun yang keluar dari dia itu bagus. Walaisalan ora ono apa dalika mengkono kabeh apik kullu khairun. Ya akadin ketewa siji illa kejaba ketewa tidak ada bagi siapapun yang semuanya dinilai baik. Apa?
sikap orang mukmin yang dianggap semuanya baik, yaitu inasobatu lamun menimpa ing mukmin apa sarra'u sing nyenengaken, oleh seneng, oleh tumtuman berkat, tumtuman duit, tumtuman warisan ya. Apa sarra'u kang nyenengaken sakara mongko bersyukur alhamdulillah dikirimi kerupuk opil. Makana ono bersyukur iku khairon luwih apik lah kedue mukmin. Bagus mendapatkan nikmat bersyukur, mendapat kesenangan bersyukur. Bahkan orang mukmin itu kesandung aja bersyukur karena si urip ya. Wa inna sobat ulan lamun ngenai mukmin apa dharra derita, sabar mongko sabar sapa mukmin, pakana mongko ana apa sabar iku khairan luwih apik la kedue mukmin. Jadi kalau mendapatkan kesenangan bersyukur, kalau mendapatkan musibah atau derita dia sabar, maka semuanya bagus. Itulah mukmin yang sejati. Jadi tidak pernah menggerutu, hanya bersyukur, bersabar, bersyukur. Ajib tu gawa ingsun, heran ingsun lil mukmini maring wong mukmin. Saya takjub pada orang mukmin. Innallaha ta'ala satune Gusti Allah Ta'ala iku lam yaqdi, ora mengqadha, ora menetapkan sapa Allah lahu maring mukmin qadhaan ing ketetapan atau qadhaan kelawan ketetapan illa kecuali kana ono apa qadha iku khairan bagus lah kedemin rawahu Ibnu Hibban. Jadi wong mukmin iku ya wis takdir api ae. Makanya jadilah mukmin yang sungguhan supaya takdir kita itu atau qadarnya itu bagus. Kalau qadar sebelum lahir ya nasibnya enak lah wong sing iman itu. Bahasanya kan gitu, nek percaya yo enak, gak percaya gak enak ya. Jadi itu manfaatnya percaya. Kalau dalam agama beriman, percaya kepada Allah diberi nikmat yang banyak. Sing gak percaya ya gak ada apa-apa. Kepada orang tua sama, sing percaya bapake dikei warisan akeh, sing gak percaya bapake ya gak diwehi warisan akeh wong gak percaya ya. Kepada Allah sama ya. Maka berdoa itu harus yakin, beriman, percaya. Jadi maka kita harus percaya, jangan sampai gak percaya. Kalau sesuatu itu sudah ada tanda-tanda meyakinkan kebenaran, kita harus percaya. Apalagi itu dari Allah Ta'ala ya. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, maka jangan ragu. Janganlah Anda termasuk orang-orang yang ragu kalau itu dari Allah. Apa saja kita sudah istikharah berulang-ulang kok hasilnya ini, itu mungkin dari Allah. Kita harus yakin ini yang benar, ini yang bagus ya. Walaupun lahiriahnya ketoke gak apik, tapi di balik itu Allah yang Maha tahu iki lho sing apik. Ajib tu heran ingsun, gawa ingsun ini maring mukmin. Wa jaza'ilan rasulani wong mukmin. Mungkin bukan rasulullah ini. Wa jaza'ihi. Sama jaza'lan rasulullah. Lan rasulani mukmin ya apa ya, sambate wong mukmin minas saking saking loro. Walau ya'lamu lan lamun ngerti ya wong mukmin sambate ya Allah astagfirullah ya apilah dadine. Bukan rasulullah itu sambatan nang Gusti Allah.
Aku elek kalau sakit ya aduh mbok. Misu-misu iku sambate wong elek. Nek wong mukmin pasti astagfirullah. Walau ya'lamu lan lamun ngerti sapa walau ya'lamu ma lau bisa qami ahabba ayyakuna saqiman. Lamun ngerti sapa wong atau mukmin boleh wong boleh maing barang lahu kang ketuwe walau ya'lamu lamun ngerti sapa mukmin maing barang lahu ketuwe mukmin bisa qamin dalam loro ahabba mongko seneng sapa mukmin ayakuna yang yen ana sapa mukmin iku sakiman wong kang loro hatta ya sehingga bertemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa mulya wa jalal ma'akum sapa Allah. Lalu Tabrani an Ibnu Mas'ud. Jadi orang mukmin kalau tahu pahala balasan Allah di dalam sakit, pasti ia senang sakit terus-terusan sampai mati ketemu siang. Karena pahalanya besar orang sakit. Jadi orang yang kena musibah itu akan dimuliakan Allah di akhirat nanti kalau sabar ya. Yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak kena musibah, sing aman-aman saja. Jadi orang yang kena musibah nanti balasannya besar kalau sabar. Yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak terkena musibah. Kalau andai kan balasan kesabaran musibah itu diwujudkan di dunia, pasti wong kuwi seneng kena musibah terus-terusan. Tapi siapa gelem ya? Ya itulah pahala Allah, balasan Allah tidak diwujudkan di dunia untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi tabarakalladzi biyadil ya. Jadi di sini ada ayatnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah menjadikan mati hidup untuk menguji kalian ya, siapa yang terbaik amalnya. Dikai urip ini ujian, sapa sing manfaatkan kehidupan dengan baik. Ya. Ihdinas siratal mustaqim Allahumma fina aqtariq Allahumma fa'na ma'alamtana wa'alimna mifa'una wa zidna ilman nafi'an wal-afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.